Halo sahabat Ramit, Radar Mitos. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like-nya, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar tahu channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan update Ramitnya. Sejak pembentukan Islam pada awal abad ke-7 Masehi, tercatat banyak pertempuran terjadi tatkala para pemimpin dan komandan muslim berjuang untuk memperluas agama Islam di seluruh dunia. Ketika pasukan Islam bergerak ke Eropa, konflik pun tak terelakkan terjadi selama berabad-abad. Selama periode itulah tercatat banyak pemimpin dan komandan Islam yang berpengaruh dan telah menjadi perhatian. Para komandan Islam tersebut dikenal karena kehebatan mereka dalam memimpin perjuangan ekspansi Islam ke berbagai belahan dunia, terutama Eropa. 7 pemimpin Islam terbaik dalam sejarah. Part pertama. Yang pertama, Tariq bin Ziyad, 670 sampai 720. Tariq dikenal sebagai penakluk Spanyol dan diakui sebagai salah satu komandan muslim terbesar sepanjang masa. Namun, hanya ada sedikit informasi tentang asal atau kebangsaannya. Terdapat 3 kisah berbeda tentang asal-usulnya. Di antaranya, dia adalah seorang Persia dari Hamadan. Dia berasal dari klan Sadif, dan dia adalah seorang bangsa Berber, yaitu etnis asli dari daerah Afrika Utara Timur, Lembah Nil, dari Aljazair. Sejarawan Spanyol dan Arab percaya bahwa dia adalah budak Amir Afrika Utara, Musa bin Nusair. Meskipun keturunannya membantah klaim ini, hampir semua informasi yang berkaitan dengan Tariq berasal dari 711 Masehi dan seterusnya. Karena ini adalah tahun dia melancarkan invasi ke Spanyol. Dia tiba di Gibraltar pada Mei dengan pasukan hingga 10.000 orang dan tampaknya menyuruh mereka untuk membakar perahu mereka. Mereka menuruti perintah itu tanpa pertanyaan, meskipun jumlah musuh 100.000 orang. Tariq meminta bala bantuan dan menerima 7.000 orang tambahan. Terlepas dari kerugian numerik, ia meraih kemenangan cemerlang pada pertempuran Guadalete pada Juli, di mana Raja Spanyol Roderick terbunuh. Tariq mendengar para jenderal berpengalaman pada pasukannya dan membagi pasukannya menjadi 4 divisi saat mereka mengejar musuh yang kalah ke Toledo. Selanjutnya, mereka kemudian menaklukkan Cordoba, Granada, Toledo, dan Guadalajara. Ketika Musa mendengar tentang keberhasilan itu, dengan pasukan 18.000 orang pada 712. Bersama-sama, kedua jenderal itu menaklukkan sekitar 2/3 dari semenanjung Liberia dan dengan cepat menguasai Saragossa, Barcelona, dan Portugal. Tentara Muslim bahkan berhasil mencapai Prancis dan menaklukkan Lyons. Itu adalah awal penguasaan Muslim di Spanyol hingga 1492. Hispania atau semenanjung Liberia bernasib baik sebagai negara yang ditaklukkan. Kaum muslimin rupanya tidak menyita perkebunan atau properti dan memperlakukan sistem perpanjangan yang akhirnya dicontoh barat. Perbudakan dihapuskan dan sistem upah yang adil diperkenalkan. Namun, untuk mendapatkan kebebasan, penduduk harus masuk Islam. Spanyol akhirnya menjadi salah satu negara paling makmur di Eropa pada saat itu dan pada abad ke-10. Ibu kota Cordoba adalah salah satu kota terkaya di benua tersebut dengan populasi lebih dari 1 juta orang. Tariq dan Musa tetap di Spanyol
sampai Khalifah Al-Walid pertama memerintahkan mereka kembali ke Damaskus pada tahun 714, di mana mereka diberi penghargaan. Namun, Khalifah kian mendekati ajalnya dan meninggal pada tahun 715. Penggantinya Sulaiman. Kurang berpikat oleh kedua komandan tersebut, dan keduanya dituduh menyeleweng dana. Sedikit lagi yang diketahui tentang sisa hidup Tariq, hanya bahwa dia meninggal dalam ketidakjelasan di Damaskus pada 720. Yang kedua, Harun al-Rasyid 763 sampai 809. Lahir di Iran pada 763. Beberapa sumber mengatakan 766. Harun al-Rasyid menjadi khalifah kelima dinasti Abbasiyah dan dianggap sebagai pemimpin terbesarnya. Pada saat dia berkuasa pada 786, Abbasiyah berada pada posisi terkuat mereka, dan dia adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia. Pada saat itu, ibu kota dinasti Baghdad adalah kota terbesar di dunia di luar Cina. Dan istana Harun yang luar biasa di Baghdad menjadi subjek dari banyak kisah termasuk 1001 Malam. Harun adalah putra ketiga Muhammad Al-Mahdi, khalifah ketiga dinasti, dan dinobatkan sebagai pewaris kedua setelah kakak laki-lakinya. Ketika ia berusia 16 tahun, ayahnya meninggal pada 785, dan saudaranya Al-Hadi menjadi khalifah. Namun, dia meninggal pada tahun berikutnya dalam keadaan misterius dan mungkin menjadi korban konspirasi. Harun menjadi khalifah dan segera menunjuk penasihatnya, Yahya, sebagai menteri utamanya di wazir. Pemerintahan Harun terjadi tepat di tengah-tengah zaman keemasan Islam, dan Kekaisaran Abbasiyah berada di puncaknya. Penguasaannya meluas dari Maroko ke India, dan khalifah baru ini sangat bergantung pada wazirnya untuk membantu menjaga kekaisaran yang luas tetap bersama. Salah satu pencapaian militer utamanya adalah keberhasilan kampanye melawan Bizantium dari 797 hingga 806. Dia memaksa permaisuri Irene untuk melakukan pembayaran ke Baghdad pada 797, tetapi penggantinya Nicephorus menolak perjanjian itu. Namun, ia dikalahkan pada 806 dan dipaksa melakukan pembayaran tahunan kepada Abbasiyah. Meskipun sumber-sumber Arab tidak membahasnya, mungkin ada kontak diplomatik antara Harun dan Charlemagne, di mana pemimpin Abbasiyah tersebut mengakui penguasaan Eropa sebagai pelindung peziarah Kristen ke Yerusalem, namun meninggal di Rus Prusia pada 809 dalam kunjungannya untuk memulihkan ketertiban di wilayah tersebut. Meskipun dia tidak memperluas kekaisaran lebih jauh, pemerintahan Harun terkenal karena kemakmuran agama, ilmu pengetahuan dan budaya dengan seni dan musik Islam yang berkembang. Meskipun Muslim kemudian memuji dia sebagai pemimpin yang hebat, para kritikus menunjukkan bahwa dia tidak meninggalkan arsitektur yang masih bertahan. Ada dugaan bahwa putranya Al-Ma'mun adalah orang yang mendirikan dinasti sebagai pusat pembelajaran. Dia juga dituduh melakukan kekejaman besar selama masa pemerintahannya. Tetapi bagi para penduduknya, Harun adalah orang yang mendorong budaya Islam maju dan diakui sebagai salah satu pemimpin Muslim yang hebat. Yang ketiga, Mahmud dari Ghazni pada tahun 971 sampai 1030.
Mahmud adalah pemimpin pertama dalam sejarah yang menyandang gelar sultan, yang berarti otoritas. Dia mungkin pemimpin terbesar Kekaisaran Ghaznavid. Mahmud lahir pada tahun 971 di Afghanistan modern, dan ayahnya Sabuktigin dianggap sebagai pendiri kekaisaran. Dia bergabung dengan ayahnya dalam penangkapan Khorasan pada tahun 994 dan mewarisi mahkota pada tahun 998 ketika Sabuktigin meninggal. Mahmud menangkap Ismail pada tahun yang sama setelah kemenangannya di pertempuran Ghazni. Itu adalah awal dari karir militer yang panjang dan sukses, saat ia menciptakan sebuah kerajaan yang membentang di Iran, Pakistan, Afghanistan, dan sebagian India. Dia dengan cepat mempelajari manfaat menggunakan pemanah yang kuat dengan menunggang kuda, dan itu menjadi taktik utamanya dalam pertempuran. Para pemanahnya bisa membunuh musuh dari jarak yang jauh dan memudahkan pasukannya di darat untuk membanjiri musuh. Tidak seperti sejumlah besar militer, Mahmud menghargai pembelajaran dan secara rutin memberi penghargaan pada orang yang bijak. Dia mungkin paling terkenal karena invasi ke India dari 1000 hingga 1027. Mahmud menginvasi India tidak kurang dari 17 kali. Invasinya terjadi pada waktu yang tepat. Karena itu, terjadi pada saat kekuatan Rajput menurun. Mahmud begitu sering menginvasi India karena dia ingin merampas sumber daya yang sangat besar dari negara yang luas itu, dan juga untuk menyebarkan Islam. Invasi terakhirnya pada 1027, beberapa sumber mengatakan 1024, melibatkan penjarahan kuil Somnath. Harta yang dia curi setara dengan 20 juta dinar. Untuk melihat dari pandangan yang objektif, ini lebih dari 80 kali lebih banyak daripada yang dia rampas pada invasi pertamanya. Mahmud dianggap sebagai pahlawan Islam yang hebat karena penaklukannya, tetapi merupakan ikonolas, penentang keberadaan ikon-ikon suci terkenal. Dia kerap menodai kuil yang mendapatkan kebencian dari umat Hindu karena invasi, penjarahan, perusakan, dan pembunuhan yang terus-menerus. Terlepas dari penaklukan berdarahnya, Mahmud memang memiliki penghargaan atas pendidikan dan mengubah Ghazni menjadi salah satu kota terkemuka di Asia Tengah. Dia mendirikan universitas dan membangun masjid dan istana, serta melindungi para cendekiawan. Dia meninggal pada tahun 1030 karena tuberkulosis setelah tertular malaria selama invasi. Kekaisaran Ghaznavid bertahan sampai tahun 1187. Kemudian ditaklukkan Turki Seljuk yang sedang berkembang. Yang keempat, Khalid bin Walid. Dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid lahir pada tahun 585 Masehi dan wafat pada usia ke-57. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini sangat terkenal dengan taktik perang dan ketangguhannya di dunia militer. Nama Khalid bin Walid sendiri disebut sebagai panglima yang tak terkalahkan pertahanannya di lebih dari 100 kali pertempuran yang ia pimpin. Khalid bin Walid dahulunya merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang berperan penting dalam perang Uhud melawan umat muslim. Khalid masuk Islam dan bergabung bersama Nabi Muhammad SAW dengan melalui perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Tulislah, ini adalah perdamaian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr." Keduanya bersepakat untuk menghentikan perang selama 10 tahun.
Masing-masing pihak saling memberikan rasa aman dan saling menahan diri atas pihak lainnya selama jangka waktu tertentu. Barang siapa di antara orang-orang Quraisy datang kepada Muhammad tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan padanya. Dan barang siapa di antara pengikut Muhammad datang kepada orang-orang Quraisy, maka ia tidak harus dikembalikan padanya. Kita harus patuh dengan isi perdamaian, tidak ada pencurian rahasia dan pengkhianatan. Barang siapa yang suka dengan perjanjian Muhammad, maka ia masuk ke dalamnya, dan barang siapa yang suka dengan perjanjian orang Quraisy, maka ia masuk ke dalamnya. Pencapaian strategis yang diraih yaitu penaklukan Arab selama Perang Riddah, Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi dalam waktu 4 tahun. Kelihayan Khalid juga terlihat pada pertempuran Yarmuk. Khalid memimpin 40.000 tentara dan menerima misi tersebut dari Khalifah Abu Bakar untuk menyatukan seluruh Timur Tengah di bawah bendera Islam. Musuh yang mereka hadapi merupakan pasukan gabungan Armenia, Slavia, Ghassanid, dan juga pasukan Romawi Timur yang berjumlah 150.000. Dalam perang tersebut, pasukan Islam di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid kemenangan telak merebut Palestina, Suriah, dan Mesopotamia dari Kekaisaran Romawi Timur. Memang Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan sepanjang sejarah karirnya dalam lebih dari 100 peperangan besar maupun kecil, dan tercatat sebagai panglima terbaik sepanjang sejarah. Yang kelima, Muhammad Al-Fatih. Disebutkan di dalam kisahnya, kekuasaan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih sebagai satu-satunya pemimpin yang berhasil membuat kota Konstantinopel waktu itu tunduk. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Hadis tersebut merupakan dorongan besar bagi Mehmed II untuk menaklukkan Konstantinopel. Berbagai upaya yang dilakukan hingga beberapa kali menemui kegagalan. Di usianya yang masih belia menginjak umur 21 tahun. Mehmed II atau disebut Muhammad Al-Fatih ini sangat berani, mengambil keputusan untuk membawa serta bela tentara serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Ketika itu, Sultan Mehmed II berserta ribuan tentaranya menarik kapal-kapal mereka melalui darat dan mendapat respon negatif akan kemustahilan dengan rencana yang dia perintahkan. Dan dengan tegas dan berani Muhammad Al-Fatih memerintahkan kepada bala tentaranya untuk bergegas melakukan hal tersebut. Sebanyak 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam. Saking hebatnya, sastrawan Yilmaz Pastuna berkata, "Tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini." Mehmed telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great. Dan bahkan sehari sebelum beliau menjalankan strategi tersebut, Muhammad Al-Fatih memerintahkan semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan melaksanakan salat tahajud pada malam harinya sebelum berperangan untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, Mehmed II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. Yang keenam, Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak karir Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pemimpin pasukan muslim dalam perang salib melawan umat Kristen. Sejak saat itu namanya melejit di kalangan muslim dan Kristen.
merebut Yerusalem yang saat itu dipimpin Belian dari Ibelin dalam 12 hari pertempuran. Dan dengan kemuliaannya, Salahuddin tidak menyakiti satupun para tawanannya dari tentara Kristen dan melepaskannya bagi yang mau kembali ke Eropa. Akibat kemuliaannya serta kesatria yang pemberani, Salahuddin dikenal dan harum namanya di kalangan Muslim dan umat Kristen. Pria yang dilahirkan di kota Tikrit, Irak pada 1138 Masehi dan berasal dari suku Kurdi ini sudah menguasai taktik perperangan, politik serta strategi dari semenjak dia masih kecil. Dalam sejarah Islam, Salahuddin Ayyubi juga mendirikan salah satu kerajaan bernama dinasti Ayyubiyah. Daerah kekuasaannya pun cukup luas, meliputi Mesir, Yaman, Diyarbakir, Mekah, Hijaz, dan Irak Utara. Sampai pada akhir kejayaan Salahuddin berakhir. Dirinya wafat pada 1193 Masehi. Kematian beliau menandakan bahwa kerajaan yang didirikannya kian melemah. Dinasti Ayyubiyah berakhir ketika pemimpin terakhir, Sultan Ayyubiyah, terbunuh oleh budak Mamluk. Yang ketujuh, Usamah bin Zaid. Panglima Usamah bin Zaid pada usianya yang masih menginjak angka 18 tahun ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam sebuah pasukan perang Islam melawan Romawi Timur. Dalam usianya yang masih muda, Usamah diragukan oleh sahabat yang lainnya karena tugas yang berat diberikan kepada anak yang masih berusia 18 tahun. Dikisahkan, dalam perjalanannya dari Madinah menuju perbatasan Syam, Usamah mendengar kabar berita atas kematian Nabi Muhammad SAW dan bergegas balik menemui Nabi dan menghentikan perjalanan pasukannya, hingga Abu Bakar yang pada waktu yang bersamaan diangkat sebagai khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW, memerintahkan Usamah untuk bergegas balik menyelesaikan amanah dari Nabi tersebut. Hingga Usamah dengan pasukannya bergegas menuju perbatasan Syam, dan dengan strategi yang matang, pasukan Usamah berhasil mengalahkan musuh dengan cepatnya. Hingga sejak saat itu, Usamah menjadi diperhitungkan dan disegani dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, di antara panglima perang yang kuat dan tangguh. Dalam sejarah Islam, nama Usamah bin Zaid tercatat sebagai panglima perang terhebat, termuda, dan terakhir yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya. Itulah 7 pemimpin Islam terbaik dalam sejarah part 1 versi Ramit. Jadi seperti itu sahabat Ramit. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar tahu channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan update Ramitnya. Bye.